Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmaini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 106200063. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber hukum dan contohnya serta arti pentingnya kita mempelajari tentang ilmu hukum. Sebelum saya memasuki materi, saya ingin menjelaskan alasan saya memilih prodi Hukum Tata Negara. Semenjak saya duduk di bangku sekolah menengah atas, saya sudah tertarik dengan ilmu hukum. Selain itu, orang tua saya juga menyarankan untuk masuk ke jurusan ilmu hukum. Oleh karena itu, saya memilih prodi Hukum Tata Negara sebagai tempat saya kuliah di jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, saya ingin menambah wawasan saya tentang ilmu hukum karena saya ingin sekali bercita-cita menjadi seorang notaris yang sukses, tentunya dapat membanggakan kedua orang tua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber hukum dan contohnya. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, kita harus cari terlebih dahulu apa itu hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, wajib untuk dipatuhi dan akan mendapatkan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Jadi, hukum itu bersifat memaksa dan mengikat. Siapapun orang yang tinggal di negara Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mematuhi aturan hukum tersebut. Tujuan dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah segala hal yang bisa melahirkan dan menciptakan adanya hukum. Hal-hal yang menjadi sumber hukum antara lain kesepakatan, perjanjian, hingga teori-teori. Dengan adanya sumber hukum, kemudian melahirkan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka dapat didefinisikan, sumber hukum adalah segala hal yang bisa menciptakan dan melahirkan adanya hukum yang bersifat memaksa. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan semua norma atau kaidah yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Berarti sumber hukum ini ditentukan oleh perasaan atau keyakinan seseorang individu atau kelompok masyarakat. Hukum material ini bersumber dari pendapat masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan hasil dari penerapan sumber hukum material. Penerapan ini dilakukan agar hukum dapat ditaati oleh seluruh masyarakat dan hukum dapat berjalan dengan baik. Yang termasuk dalam sumber hukum formal terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kebiasaan, undang-undang, pendapat hakim, traktat, dan pendapat para sarjana. Undang-undang dalam arti formal dapat diartikan juga dalam arti sempit, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang dilakukan oleh perangkat negara yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi sebagai sumber hukum disebut juga dengan keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang mengadili suatu perkara terhadap hal yang sama. Yang ketiga adalah traktat. Traktat adalah perjanjian antara negara. Traktat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu traktat bilateral dan traktat multilateral. Apa itu traktat bilateral? Traktat bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, perjanjian yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara Malaysia. Yang kedua adalah traktat multilateral. Traktat multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, seperti perjanjian ekonomi ASEAN. Yang keempat adalah kebiasaan atau custom. Hukum kebiasaan atau custom atau juga disebut
juga dengan kebiasaan meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai sumber-sumber hukum dan contohnya. Kemudian yang terakhir, arti pentingnya kita mempelajari ilmu hukum. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, jadi sangat penting sekali kita untuk mempelajari tentang ilmu hukum, apalagi di dunia perkuliahan. Selain itu, hukum juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang pemberani serta berpikir kritis, di mana dengan mempelajari ilmu hukum akan menambah bekal saya setelah lulus dan masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha. Selain itu, peluang kerja untuk jurusan hukum ini sangat besar. Dengan mempelajari ilmu hukum akan membuat kita berpikir untuk menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum. Sekian penjelasan saya pada hari ini mengenai materi sumber-sumber hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.